Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di channel Halo Guys. Channel ini akan membahas perkembangan yang terjadi saat ini, tentunya dalam polemik nasab ini. Dan channel ini dibuat untuk penyeimbang, dikarenakan channel-channel yang mendukung para habaib itu makin menjamur, dan saya akan membuat channel ini mereaction yang muncul ke permukaan, tentunya dalam kebusukan para habaib. Untuk langsung saya memohon untuk subscribe-nya dan like dan tonton sampai habis. Dan video pertama ini saya akan mereaction tentang seorang kiai yang diperas, yang dibohongi. Pokoknya saksikan terus. Kiai siapa ini? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tuduhan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama Duriyati Rasul. Duriyah lo ya. Sama Duriyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya Duriyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu non habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini, ada tamu-tamu diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi, semua beliau ini dibuatkan kopi gelas besar, dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau kesini. Saya persilakan untuk duduk. Duduk ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan Duriyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari. Saya nggak mau tahu, saya itu yang penting beliau ngaku Habib, mengaku Duriyah Rasul, udah saya nggak mau tahu. Cuma kalau beliau minta kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya, lalu beliau melanat saya, ya udahlah, nasib. Dilaknat nggak apa-apa, tapi lain waktu pun saya transfer juga. Bahkan nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib. Bahkan itu hadiah dari habib-habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta minta Makan gorengan guys. Minta ayah saya minta nama sama habib itu. Kebetulan saya juga ini, saya namanya Muharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir. Kemudian di rumah saya ini sering ketamunan habaib, dan saya berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, mbak? Ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar Duriyah Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini, langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak dilakukan lagi. Bahkan ini tadi kemarin ada Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe. Harganya ini 700.000. Semuanya loh ya, sak ongkirnya.
700.000 ini madunya, ini madunya harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat dua. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta, atau yang 2 juta. Bahkan beliau kalau membeli sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus, itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah, dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta, saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat loh. Habib itu pinjam motor saya itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan nggak dikembalikan loh. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok masih diragukan cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari nggak dikembalikan. Saya ke Tamunan musafir, musafirnya bilang, Kiai mobil panjenengan digadekan. Setelah saya lacak, digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta, padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1 loh, masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal, jadi saya yang dimarahin banyak. Jadi masya Allah. Jadi kami itu beli barang milik Habib banyak ini, perabot saya. Bahkan ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura tuh 600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuman 500.000, jadi udahlah nggak usah dijual sama saya, ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap ngoyak, bahkan melaknat, bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya saya hutang nyampe. Nah, itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang, saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan Habib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib kesini minta santri, tak tawarin. Ya, namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya menunduk saya, karena memang itu ajaran ayah itu. Nah, ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undel-undel loh, siapa yang nggak takdim itu. Jadi kalau kecintaan kami sama Duriyati Rasul, Duriyah berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai Duriyah Rasul, saya ya hormat, saya muliakan gitu. Cuma kalau sudah
apa itu keluar dari aturan syariat, keluar dari akhlak. Gimana? Silakan masuk Gus, Insyaallah. Gus, Insyaallah. Dari mana Gus? Dari Bogor, Insyaallah. Pinara Gus? Ada yang ditanyakan? Izin pulang. Siapa? Nenek sakit. Oh, nenek sakit, ya. Oke, salamkan nenek. Salam aja ibu, oke? Semoga diberkahi ya. Oke. Jadi kecintaan kami sama dzurriyyah Rasul, masya Allah. Saya itu, ya itu karena khusnudun saya yang totalitas. Sebagaimana Allah berfirman, liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirkum tadhira. Jadi saya itu punya khusnudun bahwa dzurriyyatir Rasul itu disucikan oleh Allah dari rijsun, dari perkataan yang jelek, dari perbuatan yang jelek gitu loh. Tapi akhir-akhir ini loh, masya Allah, pancingan-pancingan kalau melihat di YouTube, di media sosial, bahkan yang saya alami sendiri, masya Allah loh, sering kali seperti itu. Loh, saya itu sering kok, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar, sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak dari luar Jawa dan juga dari Jawa sendiri banyak, nggak perlu saya sebutkan nama-nama beliau. Dan beliau ini benar-benar Habib, bukan Habib palsu, bukan. Saya itu kalau kenal sama Habib langsung tak tanya, namamu siapa, ayahmu siapa, kakekmu siapa, buyutmu siapa, tanggamu siapa, dik siurmu siapa, terus nyampe Rasulullah. Jadi ini yang apa itu jadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyatir Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Jadi jangan dianggap kalau saya ini apa itu benci dengan apa habaib, enggak. Cuma kami harus berbicara. Kalau perkara itu benar kita omongkan benar, kalau jelek ya kita omongkan jelek gitu. Mari. Dari mana? Dari NSC. Oh iya, oke, siap. Ketemu sama Bu Siti sama Pak. Iya, bisa. Benar. Ya ini kedatangan bos-bos ini yang punya Nusantara. Mari. Duduk. Ya, pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyatir Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper gitu Pak. Gitu Pak. Bila mana akhlaknya memper Rasulullah percaya. Tapi kalau akhlaknya nggak memper ya, sebagaimana kita hormat kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu adalah putra angkatnya Fir'aun, tapi kalau kita terhadap Kan'an, yang Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh, bagaimana kita akan hormat kan? Begitu juga dengan apa itu Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun beliau ini adalah pamannya Rasulullah. Kalau keliru ya keliru gitu ya. Kalau keliru ya keliru, seperti Qabil dan Habil. Kalau Habilnya baik kita hormat, kalau Qabilnya tidak baik, seorang pembunuh, beda lagi. Ya ini apa itu untuk menangkal teman-teman yang ada di media sosial yang mengatakan Kiai Mukharrar, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak, telah membatalkan silsilah Ba'alawi. Kapan saya ngomong gitu? Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah mengatakan apa itu Habib itu silsilah, tidak pernah. Tapi kami sebagai muhibbin para habaib,
Saya tidak ridho kalau apa itu dzurriyyatir Rasul, ahlul bait yang telah disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang punya aliran darah yang sempurna, yang suci, kemudian dikotori sama oknum-oknum yang beliau-beliau ngaku sebagai apa dzurriyyatir Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, perangainya, akhlaknya jauh dengan dzurriyyatir Rasul, gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini tidak percaya dengan Habib. Tidak, percaya. Cuma bila mana mereka seperti Nabi Musa, akhlaknya baik walaupun anak angkatnya Fir'aun. Tapi kalau mereka itu seperti Kan'an, siapapun orangnya loh, bagaimana kita akan percaya? Apa kata Allah? Falaisa, apa itu? Innahu ghairu amalin sholihin. Jadi apa itu, gara-gara Kan'an itu amalnya tidak baik, maka tidak diakui dzurriyyahnya Nabi Nuh. Laisa minka, laisa min ahlik gitu. Laisa min ahlik. Nah, apa itu Kan'an tidak termasuk keluargamu Nuh gitu. Jadi apa itu ini adalah apa itu menanggapi tuduhan teman-teman yang mengatakan bahwa saya adalah membatalkan nasab. Salah, saya tidak pernah membatalkan nasab. Kecuali ada keputusan dari Nahdlatul Ulama atau keputusan dari MUI atau mungkin keputusan dari pengadilan agama yang mengatakan apa itu Ba'alawi adalah nasabnya putus, baru saya ikutin. Jadi untuk sementara ini saya masih tetap apa itu berpegangan apa itu syuhroh wal ifadah. Kalau terkenalannya seperti itu ya seperti itu. Lagi pula di tempat kami juga banyak habaib, syarifah yang memasrahkan putranya untuk kursus dan juga mondok. Dan saya pribadi mohon maaf apabila apa itu ada beberapa apa itu cerita-cerita yang tidak berkenan, karena ini ya memang harus saya sampaikan. Dan apa itu sebagai contoh kecil gitu loh. Selama ini kiai-kiai itu sering didawiri sama habaib-habaib minta-minta. Ya ada yang mintanya sih tidak maksa-maksa ada, tapi sering maksa-maksa. Saya itu sering dipaksa-paksa. ini Masya Allah, ini korban dipaksa-paksa. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah video yang barusan kita saksikan, guys. Dimana kebusukan dan kejahatan para baib disayangi makin melunjak. Dan hati-hati dan jangan sampai kita tertipu. Semoga para muhibin cepat sadar dan cepat diberikan hidayah sama Allah. Mungkin sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.